Seperti yang lu tahu, seperti yang gue tahu juga, ya kita semua udah tahu lah dan ini udah rahasia umum lah ya namanya HP apalagi yang udah 1 tahunan lebih 2 tahunan ya mau berapa tahun itu pakai mau ada garansinya atau tidak intinya kalau HP yang udah bekas kondisi second otomatis harganya jauh sekali menurun dibandingkan lu beli harga baru langsung ya kan beli secara resmi atau beli dalam kondisi baru masih plastikan masih segelan. Tapi yang namanya beli second itu ada 1 2 hal yang bakal lu alamin. Salah satunya depresiasi ketahanan baterainya. Ya, apalagi kalau bukan baterai health-nya. Dan di sini gue nyontohin dari satu contoh kasus untuk apa ya? Maksudnya ini similar sih dengan rata-rata handphone bekas pada umumnya. Tapi karena gue satu contoh case-nya ini iPhone, jadi ya udahlah gue contohnya dari iPhone aja. Tapi kalau menurut gue ya namanya HP bekas itu sangat diwajarkan sekali jika memang baterainya itu menurun. Justru kalau kita lihat kalau kita beli second terus baterai health-nya itu nggak 100%, tandanya kita masih ada kayak rasa lega gitu. Wah, tandanya ini HP gue belum pernah bekas bongkaran. Meskipun itu kemungkinan kecil ya, tapi ya itu menurut gue menyumbang rasa aman lah ya. Ketimbang lu beli HP yang udah bertahun-tahun pakai ya kan, tapi baterai health-nya 100 dan lu nanya, "Ini udah pernah bongkar belum?" Belum katanya. Wah, itu udah fix tuh. Itu orang ya wajib apa? Ya lu cari tahu sendiri lah. Tapi yang jelas kalau baterai health-nya itu di bawah 100%, apakah ada penurunan performa untuk kualitas baterainya? Jelas ada lah ya. Ya namanya juga presentasinya turun ya udah pasti turun lah. Tapi kalau masih di ambang batas masih 90-an persen, masih 80-an persen, so far menurut gue kalau lu bukan pemakai sejati atau bukan pemakai kelas berat gitu ya kan, yang dimana lu kemana-mana nenteng powerbank terus kemana-mana dan alias mata lu itu on time di depan layar lu itu, kalau menurut gue itu wajar banget kalau lu ngeganti baterai lu karena lu udah merasa nggak nyaman sih. Tapi kalau lu pengguna tipikal handphone yang kayak gue yang pakai HP tuh kalau ada notif doang. Kalau menurut gue untuk ketahanan alias baterai health di 80-an persen apalagi 90-an persen menurut gue itu nggak usah diganti sih. Karena ya HP lu nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal terjadi apa-apa dan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kalau menurut gue semuanya masih bisa digunakan layaknya normal pada umumnya. Memang ada sedikit penurunan untuk ketahanan daya baterainya aja. Selebihnya kalau buat minus-minus dari segi fungsi itu nggak ada sih. Nah, karena baterai health ini udah di bawah 80 alias sudah 70-an persen, makanya di sini gue ada inisiatif buat ngeganti baterai iPhone ini. Tapi gue di sini nggak pakai yang biasa gue punya dan biasanya gue kalau buat baterai yang original Apple itu ya rada susah nyarinya, tapi ya itu sepadan dengan gue nyari rada susah tapi kualitasnya ori it's okay kalau menurut gue. Dan karena di sini gue sekalian ya udahlah sekalian nyambi gitu jadiin konten, makanya gue iseng-iseng beli baterai di Roxy dan gue minta, "Mbak, itu tolong dong baterainya yang original Apple gitu ya, yang paling ori gitu." Dan dia nyodorkan ke gua ada 2 pilihan baterai. Ini di Roxy ya, gua nggak perlu sebut nama tokonya, tapi ya lo bisa tahu sendiri ini stok dari mana. Dan waktu gue nanya, dia menyodorkan gua 2 jenis, satu yang biasa, satu yang original Apple katanya. Dan ya seperti ini bungkusannya, gue udah tahu sih yang namanya original Apple dan original bla bla dan bla bla bla. Kalau menurut gue ya udah rahasia umum lah ya kalau kita belanja spare part di Roxy. Ada kualitas original, ada original Taiwan dan bla 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 dan banyak hal macam quality lainnya yang nggak perlu gue sebutin. Tapi ya ini gue ya lu bisa lihat sendiri deh. Untuk original Apple tuh seperti apa sih yang dikasih ke gue. Memang sih kalau dilihat dari kapasitinya, dilihat dari printan yang ada di baterainya, tulisan-tulisan yang ada di baterainya, itu mungkin kalau orang yang jarang ngebongkar HP apalagi ngebongkar iPhone, menurut gue ya udahlah, wah gue udah ngerasa bagus nih, udah nyaman, udah pikiran tuh udah nyaman gitu, udah ke Roxy ya kan, pusat untuk ala-ala spare part, dan udah nyampe sana pilih yang paling original ya kan, dan harganya ya nggak jauh beda sih antara yang bukan original katanya dengan yang original tuh beda beberapa ribu gitu. Dan setelah gue dikasih yang ini ya udah gue pilih yang ini ya kan. Dan lu bisa lihat kemasannya
Di situ kemasannya dus warna putih. Ini banyak banget ya, kalau lu bisa nyari juga di Tokped ada, di Shopee ada ya, packaging baterai macam begini ya kan. Ini sekedar printan aja ya, itu cuman printan belaka. Kalau lu kayak tukang penjual aksesoris spare part atau apalah, lu bisa beli banyak langsung ya kan. Misalnya lu beli dari Cina, itu untuk packingannya lu bisa repack sendiri. Lu mau desain kayak gimana, mau lu desain polosan atau lu mau tanpa packingan, itu bisa semua. Itu tinggal custom aja. Jadi ya kalau masalah packingan, wah itu packingan yang kemarin gue beli, belum tentu bro. Belum tentu packingan yang ada di gue ini sama stoknya sama yang lu. Karena ini kayak repack aja, cuman sekedar packingan ulang aja. Jadi bisa aja si seller yang ada di Roxy ini packingannya sama, tapi asal muasal stoknya itu beda. Misalnya dari pabrikan A packingannya pakai packingan B, terus dari pabrikan C packingannya tetap pakai packingan yang B. Jadi ya untuk packingan mungkin bisa aja sama, tapi untuk dari segi stoknya beda. Dan ya lu bisa lihat di sini ada tulisan original authentic, anjay. Dan untuk baterainya sendiri ini kalau gue close up seperti ini bentukannya, ya ini jauh sekali, beda sekali, bahkan gak ada mirip-miripnya sama sekali dengan baterai original kalau kita lihat secara detail ya kan dari dekat. Wah gila sih, ini beda banget, beda parah, parah. Tapi ya udahlah, dan ini baterai original yang masih melekat di iPhone 7 Plus gue. Jadi gue iseng-iseng sih pakai iPhone 7 Plus lagi ya, karena ukurannya gede, kangen aja gitu dengan HP tanpa poni gitu. Ya ini HP ketiga keempat gue, dan ya dalamannya masih cukup bersih. Ya mungkin buat lo yang pengen lagi nyari iPhone 7, iPhone 6s atau iPhone apa ya kan, iklan dikit lah gue bos. Anjay, maklumin gue ya. Soalnya gue channel no endorse, jadi yang gue promo ya barang-barang yang gue dagangin sendiri sih. Ya barangkali gitu ya kan. Mampir gitulah ke online shop gue, cek aja linknya di deskripsi di bawah video ini, ya sekalian follow kali sikit-sikit gitu ya kan, ya kalau sudi sih. Nah jadi ini dia baterai originalnya, anjay, original apa, original Roxy. Dan gue sebenarnya udah ada bad feeling sih terhadap baterai ini, tapi ya untuk menuntaskan konten ini jadi ya udah gue pasang di HP gue. Dan sebenarnya sayang sih, tapi memang untuk baterai health 70% itu rada mengganggu sekali. Kadang dia belum ada 3% udah mati HP-nya. Apalagi dipakai buat ngerekam kamera, cepet banget. Kadang tiba-tiba mati gitu. Jadi menurut gue ya udahlah ya, kayak udah merasa gak nyaman. Dan ini masih ada adhesive bawaannya, masih perekat bawaan dari Apple ya kan. Tuh masih bersih banget anjay. Dan gue gak sabar pengen langsung ganti. Tapi sebelum itu, nah ini gue kasih lihat face to face dulu ke lo, antara baterai yang dari Roxy dengan baterai yang dari Apple. Yang sebelah kiri itu gue beli yang katanya original Apple. Ini yang sebelah kiri. Nih bentukannya seperti ini. Ini beda di sini nih. Kalau lo pengen lihat secara simpel ya, di bagian cover bawahnya kalau Apple seperti ini, kayak ada square sedikit juga. Dan kalau tulisan printan baterai original Apple tuh rada beda. Gue ngejelasinnya agak susah sih. Mungkin lu bisa pause aja videonya biar bisa ini. Tapi sorry, ini bukan video perbandingan antara baterai ori dan non ori. Gue cuman pengen quick view aja terhadap baterai-baterai yang ada di pasaran dan yang gue punya, dan kalau dipakai kayak gimana sih. Nah intinya dari segi fisik jauh berbeda sekali. Dan kita skip ya untuk pemasangan baterainya di sini, karena ini juga bukan video tutorial pemasangan baterai. Kalau lo mau nyari tutorial pemasangan baterai iPhone 7 Plus, banyak banget yang lebih proper dari gue videonya. Jadi ya kita langsung skip aja. Dimana posisi baterai iPhone 7 Plus ori Roxy ini gue pasang. Dan ini kondisinya udah gue pasang, lagi gue nyalakan. Dan waktu gue nyalakan itu sempat ada yang aneh sih. Dan by the way ini video voice over. Sebenarnya konsep gue awal ngebuat video ini adalah kayak ngeganti baterai biasa aja. Cuman karena ada satu hal yang menurut gue bakal enek banget buat gue kasih tahu ke lo. Dan ini nih kita lihat ya. Ini gila sih, ini gila. Kalau buat baterai health-nya ini masih belum kedetek. Dan gue sekedar informasi aja, kalau baterai health lu pasang dan belum kedetek, wajarin aja, dia memang gak secepat secepat presentasi baterai ngebacanya.
Jadi sabar-sabar aja, nanti juga nongol. Dan menurut gue ada satu hal yang ngebuat gue enek sama HP ini. Parah, enek. Jadi gue bukan enek, sorry, bukan enek sama HP-nya tapi enek sama baterainya. Jadi HP ini nge-lag parah. Nih, tuh. Gue pencet passcode nih ya, gue pencet. Dia responnya lama. Gue pencet 3. Tetet, tetet, tetet. Tuh baru nongol nge-lag parah. Dan ini udah gue cas sama aja. Jadi ya udah, gue ketipu sama stok baterai ala-ala original Apple kan. Tapi ya udahlah.